Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita berhenti sampai sini dulu. Dikatakan bahwa Yesus ada di pantai danau Genesaret. Dan seperti kebiasaannya bahwa dia dikerumuni oleh orang banyak. Kita atau saya secara khusus tertarik dengan kalimat ini. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Tidak banyak loh orang datang kepada Yesus, datang beribadah itu mendengar firman Tuhan. Ya. Ada orang datang ke gereja hanya sekedar untuk menjaga hatinya dari rasa tertuduh. Ya. Karena kewajiban sebagai orang Kristen. Ada yang pergi ke gereja karena kalau ke gereja itu bisa ketemu dengan teman. Ada yang pergi ke gereja karena kalau di gereja bisa melihat pertunjukan, konser dan sebagainya. Ya. Sehingga kita melihat banyak gereja dibuat seperti diskotik. Kenapa? Karena yang datang juga keduniawian, kedagingannya masih melekat. Jadi hal itu akan membuat orang-orang tertarik untuk datang. Ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa orang-orang datang kepada Yesus bukan demi semua itu, tetapi khusus untuk mendengar firman Allah. Ya. Khusus untuk mendengar firman Allah. Dan hal ini penting di akhir zaman. Karena di dalam Alkitab dikatakan akan tiba waktunya. Orang-orang itu haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang jadi masalah adalah pada waktu itu mereka mencari firman Tuhan, mereka tidak mendapat. Yang jadi masalah lagi adalah dalam keadaan mereka mencari dan tidak mendapat, masalah demi masalah itu menerpa mereka dan mereka kelelahan dan mereka kemungkinan besar mati dalam kelelahannya itu. Dalam usahanya mencari firman yang tidak mereka dapat. Seringkali kita itu tidak menghargai ketika barang atau sesuatu itu banyak di dalam tangan kita, di hadapan kita. Kita akan menghargai ketika itu sedikit atau bahkan sudah tidak ada. Ya. Coba lihat kadang anak sama orang tua itu saling bentak-bentakan. Ya. Tetapi kalau salah satu nanti meninggal, baru kok sepi ya, baru nyesel. Kenapa kok tidak menghormati ya, kok tidak mengasihi ya. Kemudian ingat, aduh mau minjem 50.000 aja papa dulu udah aku kasih. Sekarang 10 juta aku kasih. Duh, iya sudah ada di surga, ya kan. Artinya bahwa banyak orang tidak menghargai ketika semua itu ada di hadapannya. Nah, mari kita pagi hari ini belajar untuk menghargai firman Tuhan.
Banyak orang yang menganggap remeh beribadah. Ya, jujur banyak orang yang menganggap remeh walaupun tidak diakui secara langsung. Bukankah kita bisa melihat dari sikap mereka, dari sikap kita sendiri. Kita bisa mengetahui kok apakah kita menghargai firman atau tidak. Nah, dikatakan banyak orang mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Jadi yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah firman. Dan kalau kita datang kepada Yesus, yang utama adalah mendengarkan firman. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Lalu menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sidang jemaat, 2 ayat ini tidak mudah loh. Artinya begini, kejadian di dalam 2 ayat ini tidak mudah untuk dilalui oleh Simon secara khusus dan nelayan yang lain. Kemungkinan besar adalah Yakobus dan Yohanes, ya, karena di sini ada 2 perahu, kemungkinan besar Yakobus dan Yohanes dan Simon dan Andreas, ya. Nah, dikatakan ayat yang kelima bahwa mereka itu sudah sepanjang malam mencari ikan dan mereka gagal mendapatkannya. Mereka capek. Di pagi hari itu dikatakan bahwa 2 perahu ini diparkir, ya kan, diparkir. Dan nelayan-nelayannya turun dan membasuh jalannya. Anda bisa bayangkan sepanjang malam mereka bekerja pasti capek. Sepanjang malam mereka bekerja dan tidak menghasilkan, mereka pasti kecewa. Dan pada waktu itu pagi hari, dalam kelelahannya, dalam kekecewaannya, seharusnya kan hati mereka, saya membayangkan, pokoknya tidak boleh ada yang mengganggu. Ya kan? Capek, kecewa, jangan sampai ada yang ganggu. Dalam keadaan seperti itu, capek, kecewa, pekerjaan belum selesai, mereka membenahi jalan-jalannya, membersihkan. Tuhan Yesus ujug-ujug datang, intervensi. Naik ke perahunya dan masih nyuruh lagi, agak ke dalam sedikit. Nah, bayangkan kalau secara manusia biasa, ingat loh, Yesus belum menampakkan keilahiannya pada saat ini. Simon bisa aja mengatakan, "Nggak lihat ya matanya. Ini saya lagi sibuk seperti ini. Nggak lihat ya ini capeknya saya, muka saya sudah seperti ini." Ya. Tetapi puji Tuhan, ayat-ayat itu tidak ada di sini. Ya. Nurut aja. Nah, berandai-andai yuk kalau kita ada di posisi Simon seperti ini, usaha tidak menghasilkan, kemudian dalam kelelahan, dalam keadaan di mana pekerjaan belum selesai, ada orang intervensi. Tuhan intervensi, pemimpin rohani intervensi, minta bantuan lagi. Respon kita bagaimana? Apakah kita menyuruh orang sana ke orang lain aja, jemaat yang lain? Ya. Dan itu tidak salah loh. Bagi manusia itu tidak salah. Bagi Tuhan pun mungkin tidak salah. Kalau ini hanya sebatas sampai di sini. Tetapi ini kan urusannya masalah berkat yang akan diberikan. Ya. Ini masalah berkat rencana Tuhan yang berkelanjutan. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dalam kelelahan, dalam kekecewaan, ingat pemberitaan firman tetap adalah penting. Yesus di sini dikatakan setelah selesai berbicara, artinya setelah Yesus selesai menyampaikan firman kepada banyak orang. Jangan dipotong. Penyampaian firman Tuhan Yesus sampaikan di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kelelahan, firman tetap disampaikan sampai selesai. Dan setelah selesai, Yesus memberi perintah. Sebetulnya enak loh jadi pemimpin seperti Yesus. Tidak sungkanan. Tidak sungkanan. Tapi ada orang yang kebablasan. Ada pemimpin yang kebablasan. Saya ditelepon oleh seseorang kenalan saya. Dan dia katakan dia punya adik. Dia punya adik di satu kota di pulau di Samarinda. Orang Kristen dan ada pemimpin gereja yang datang ke tokonya. Kemudian katakan padahal adiknya sudah 11 tahun tidak berhubungan dan sudah pindah gereja dikatakan. Datang ke tokonya dan mengatakan kami ada proyek besar di gereja. Maukah kamu jadi investor cat di gereja kami? Nah, orang sudah 11 tahun tidak berhubungan, bukan jemaat, masih proyek besar. Ini kan proyek besar berarti sumbangannya besar kan? Maukah jadi investor? Investor lo istilahnya lo, ya, investor cat untuk gereja gratis, ya. Dan saya hanya katakan, kakaknya katakan begini, sudah ini dulu usahanya yang dulu sudah berhenti, ini baru belum setahun usaha ini sudah dimintai sumbangan seperti ini. Saya katakan jangan sungkanlah bilang bahwa tidak bisa untuk saat ini tidak bisa jadi investor, ya kan? Tidak usah sungkan kalau seperti itu saya katakan. Oh jadi seperti itu ya Pak? Iya sudah sampaikan saya katakan. Nah jadi banyak juga loh orang yang tidak sungkanan. Melebihi Tuhan Yesus kelihatannya. Ya, tanda kutip melebihi Tuhan Yesus di sini. Ya. Nah ya kita lihat di sini bahwa Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya. Mari kita lihat bahwa perintah Tuhan Yesus itu dikatakan mudah, ya mudah. Tetapi yang jelas tidak masuk akal dan tidak benar menurut pengetahuan, keahlian dari Simon. Itu tidak benar. Karena Yesus katakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Karena pada waktu itu pagi menjelang siang sudah. Ya. Berarti tidak tepat untuk menjala ikan. Waktunya tidak tepat. Sayangnya kalau kita mau sederhanakan sebuah ayat, rancanganmu bukan rancanganku, berarti juga waktumu bukan waktuku. Ya. Bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu dari Simon. Menurut Simon, di waktu malam baru adalah waktu yang tepat untuk bekerja dan menghasilkan ikan. Tetapi waktu Tuhan adalah segala waktu, itu adalah waktu yang tepat. Ya, bukan waktu siang bagi Tuhan. Tetapi segala waktu adalah waktu yang tepat bagi Tuhan. Ya. Segala waktu
disertai firman, maka itu adalah waktu yang tepat. Kemudian kita lihat, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap ikan. Kemudian siang ini juga bukan waktunya bekerja, ini waktunya istirahat. Ketika kita sudah mengatakan ini waktunya istirahat dan Tuhan katakan tidak, ayo kerja sekarang. Maukah kita untuk mentaatinya? Percayalah ketika Simon menolak ini, semua orang tidak akan ada yang menyalahkan Simon. Tidak ada. Ya. Tetapi Simon mentaati. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Lebih daripada apa yang kita sudah simak sampai saat ini, saya ingin kita melihat hati Tuhan. Kata tidak menangkap apa-apa. Bahwa Tuhan begitu mengasihi Simon. Simon gagal. Simon tidak menangkap apa-apa. Simon tidak menghasilkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Yesus datang ke perahu Simon. Yesus datang untuk memberikan firman kepada Simon. Yesus datang untuk memberkati Simon. Demikian pula kepada kita. Ingat, mungkin kita gagal. Mungkin apa yang kita hasilkan tidak seperti yang kita harapkan. Ada Yesus yang mengasihi kita. Bahwa Yesus datang dan pasti datang dalam hidup kita. Untuk memberkati kita. Untuk memberikan pertambahan. Untuk memberikan keberhasilan. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ingat loh, ini gagal total loh, kata sepanjang malam. Karena tidak mungkin Simon bekerja di siang hari dan berhasil. Artinya ini berbicara kegagalan penuh sudah sepanjang malam kok. Ya, sepanjang malam, orang yang gagal. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Terjemahan lain mengatakan, tetapi karena engkau berfirman, maka kami akan menebarkan jala juga. Firman, penting sekali. Ingat di awal dikatakan orang-orang datang untuk mendengarkan firman. Sekarang dalam keadaan Simon yang gagal, tetapi karena engkau berfirman. Nah, Alkitab katakan firman itu benih. Yang namanya benih. Untuk kita bisa menikmati pohon, menikmati buah, harus ada benih. Untuk menikmati hasil, harus ada benih. Dan benih itu adalah firman, di sini dikatakan. Firman. Setiap orang yang mempunyai benih firman, dia akan menikmati hasil. Orang sakit ketika mempunyai benih firman kesembuhan, dia akan sembuh. Orang yang miskin ketika dia mempunyai benih firman kemakmuran, maka dia akan mengalami kemakmuran. Orang yang gagal dan selalu gagal ketika dia mempunyai firman tentang keberhasilan, tentang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dia akan berhasil. Betapa pentingnya kita mempunyai benih firman Tuhan. Kami gagal. Panen kami gagal. Istilahnya kan seperti itu. Panen kami gagal. Kalau sudah panen gagal, yang dibutuhkan apa? Benih yang baru. Benih. Kalau panen gagal, tidak ada benih, ya sudah. Mau air sebanyak apapun kalau tidak ada benih. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, karena engkau berfirman, aku akan menebarkan jala juga. Bukan berdasarkan keahlian, tetapi berdasarkan firman.
Jangan biarkan kekecewaan membuat kita tidak mentaati dan tidak bergerak lagi berdasarkan firman. Firman. Sepertinya mudah, tetapi banyak orang juga bingung firman tapi kok tidak jalan ya dalam kehidupanku firmannya. Ya, bahwa ada hamba Tuhan yang mengatakan perjalanan paling jauh adalah perjalanan dari pikiran ke dalam hati. Bahwa ketika kita membaca firman, mempelajari firman, itu masuk ke dalam pikiran kita. Firman itu tidak akan bekerja mengubah hidup kita, mengubah pekerjaan kita, mengubah pendapatan kita. Sampai firman di pikiran kita itu berjalan terus dan sampai ke dalam hati. Itu yang disebut pewahyuan. Ya. Dan orang kebanyakan hanya sampai ke dalam pikiran. Dikatakan itu perjalanan yang sangat jauh. Belum tentu loh kita itu menjadi orang Kristen 10 tahun. Satu ayat firman Tuhan itu menjadi pewahyuan dalam hidup kita. Oleh karena itu kemudian banyak orang merasa heran. Sudah jadi Kristen bertahun-tahun kok gagal ya? Kok gagal ya? Karena firmannya baru sampai di pikiran. Tidak mengadakan perjalanan lagi sampai ke dalam hati. Oleh karena itu Paulus juga berdoa supaya jemaat itu mempunyai roh hikmat dan pewahyuan. Artinya apa? Firman yang sudah diterima itu hidup di dalam dirinya. Itu yang Paulus doakan. Seandainya jemaat Tuhan mengalami ini semua, maka Alkitab itu akan digenapi yang mengatakan apa saja yang engkau kerjakan pasti berhasil. Lalu dari ayat itu saja kita akan melihat kok tidak sesuai ya dengan kebanyakan kehidupan kita. Alkitab katakan apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Tetapi yang kita lihat banyak orang Kristen tidak berhasil. Alkitab katakan tidak ada perempuan yang akan mengalami keguguran di antaramu. Tetapi kita melihat banyak orang Kristen mengalami keguguran. Kenapa? Apakah firmannya salah? Tidak. Firmannya tidak salah. Yang jadi masalah adalah firman ini hanya sampai setengah perjalanan. Yaitu hanya sampai di dalam pengetahuan, di dalam pikiran. Tidak sampai ke dalam hati yang dimana hati ini ya. Ingat loh, hati ini adalah tanahnya. Tanah yang baik. Bukan pikiran tanahnya. Alkitab katakan hati kita adalah tanah yang baik. Bukan pikiran. Sayangnya benih ini kebanyakan hanya sampai ke hati ke dalam pikiran. Anggaplah istilahnya pikiran itu penyimpanan. Bukan tanah. Benih disimpan ya tetap benih. Tetapi ketika benih ditanam di dalam hati, maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Yuk hati-hati, jangan gampang nyalahkan Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengerti cara kerjanya Tuhan dan cara kerja firman. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketika semuanya sudah gagal dalam hidup kita, hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, Alkitab katakan bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kuasa firman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ayat yang ke-6.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Setelah melakukan apa? Setelah melakukan firman. Bukan setelah mendengar firman. Setelah mereka melakukan firman. Kitab Yakobus mengatakan begini, bahwa jangan hanya menjadi pendengar saja, pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Bahwa kamu akan bahagia setelah kamu melakukan firman. Ya. Jadi ada orang yang hanya mendengar firman Tuhan terus. Kok merengut terus sih? Kok enggak pernah bahagia sih? Kok enggak pernah lega? Kenapa? Karena hanya mendengar. Ya. Mendengar suruh melakukan ini tapi tidak melakukan, merasa bersalah. Suruh lakukan ini tidak melakukan, merasa bersalah. Kan akhirnya cepat tua kan? Bayangkan ketika kita mendapat firman, suruh lakukan, kita lakukan. Lega. Ya. Dapat firman, suruh lakukan, lega. Awet muda. Ya. Sabar. Kita lihat di sini, setelah mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jalannya mulai koyak, terlalu banyak. Ingat, kalau Tuhan sudah memberkati, itu berbicara lebih daripada yang kita minta, lebih daripada yang kita butuhkan. Setelah mereka melakukannya. Banyak orang tidak sampai dalam hal ini. Berapa banyak orang yang mengalami kuasa pengampunan, berkat dari mengampuni? Sedikit. Dan mereka tidak percaya dengan kuasa pengampunan. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukannya. Sehingga mereka tidak tahu apa yang akan dihasilkan setelah mengampuni. Banyak orang tidak mengalami kuasa dari perpuluhan. Kenapa? Mereka mendengar, mereka tidak melakukannya. Setelah mereka melakukannya, baru mereka tahu hasil dari memberi perpuluhan. Dengan doa pun demikian. Bahwa setelah kita berdoa, baru kita tahu hasil dari doa itu. Banyak orang tidak mengalami hasil karena mereka hanya sebatas mendengar dan tidak melakukannya. Lebih parah lagi, mereka mendengar namanya firman itu tidak masuk akal. Semakin tidak dilakukan, hati kita akan penuh prasangka, hati kita akan semakin jahat. Kenapa? Ini bohong, ini tidak masuk akal. Kan selalu seperti itu. Coba Anda lihat orang-orang yang menjadi pencemooh firman. Ya, yang mencemooh perpuluhan, mencemooh pengampunan, mencemooh otoritas. Ya, artinya bahwa kita harus tunduk walaupun pemimpin kita salah. Ya, kita itu ada bagiannya sendiri nanti yang akan mengkoreksi, bukan kita. Oh kita akan kata, wah kalau seperti itu ya tidak benar. Ya. Lihat banyak orang belum melakukan itu sudah mencemooh. Sehingga mereka tidak tahu hasil, tidak pernah mengalami hasil dari melakukan firman Tuhan. Karena mereka memang tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ya. Dan banyak loh orang Kristen yang seperti ini. Banyak. Ya. Dan setelah mereka melakukan, ini ayat sangat kuat. Setelah mereka melakukannya, mereka baru menangkap sejumlah besar ikan. Bukan, Petrus tidak mengatakan begini. Alkitab tidak mengatakan. Setelah Petrus percaya perkataan Yesus, maka ikan datang dengan sendiri. Oh tidak. Setelah Petrus percaya guru karena engkau yang mengatakannya, sekarang aku lakukan. Pada waktu dia selesai melakukan, baru jalannya dipenuhi dengan ikan. Ya. Setelah mereka melakukannya.
Kita sering mengharapkan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan. Ya. Suruh rajin ibadah, tidak rajin ibadah, mengharapkan hasil dari ibadah. Ya. Suruh menghormati orang tua, tidak menghormati orang tua, ingin umur panjang dan bahagia. Mana bisa? Lakukan dulu, baru ngalami. Ya. Lakukan dulu, baru ngalami. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Ya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, lihat di sini kembali bahwa yang namanya berkat Tuhan itu akan membuat kita untuk selalu berbagi. Ada hal yang salah yang akan kita alami nantinya kalau kita sudah tahu kita diberkati Tuhan, tapi kita tidak mau berbagi. Kita tidak mau memberi. Anda bisa bayangkan Petrus yang diberkati seperti ini, kalau dia tidak berbagi, dia akan tenggelam. Hasilnya akan lenyap, kemungkinan bahkan nyawanya, nggak usah nyawanya lah, dia bisa berenang. Ya. Tetapi kan perahunya juga akan, kerugiannya besar. Banyak orang sadar tidak sadar, itu sebenarnya hidupnya karena berkat dari Tuhan. Tetapi mereka terlalu tamak. Mereka tidak mau berbagi. Sehingga kemudian berkat yang seharusnya itu mendatangkan kebahagiaan, itu mendatangkan bencana. Ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Membantu menerima kan ini? Membantu menerima. Ya. Kan tidak mungkin kan mereka bawa perahu, bantu dibawa kemudian sampai darat kemudian diambil lagi sama Petrus. Kan tidak mungkin. Sudah ini bagianku, ini bagianmu. Kan seperti itu. Ya. Sudah jemaah. Banyak dari kita loh. Dan kalau mau jujur semua orang hidup karena berkat Tuhan. Tetapi bisakah kita berbagi? Berbagi pada orang-orang di sekeliling kita. Berbagi kepada gereja. Memberi perpuluhan. Ataukah kita mengatakan, aduh kok seperti ini, masa orang aku yang kerja. Loh, Petrus sudah kerja semalaman. Tidak ada hasil. Sidang jemaat. Bahwa kita itu berhasil bukan karena kita bekerja. Kita itu bekerja hanya untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Bukan untuk menghasilkan, untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena namanya orang diberkati itu berkatnya sudah tersedia. Kita bekerja itu hanya untuk menerima berkat Tuhan. Kita bekerja hanya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi teladan bahwa kita itu rajin. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, Anda bisa bayangkan suasana. Itu kan meriah kan, mereka sambil sama-sama dapat ikan, mereka ketawa-ketawa kan. Masa tidak ingin sih berbagi? Yang membuat orang tertawa bersama kita. Ya. Oh itu sih atmosfer mujizat itu. Ya. Kalau sudah sama-sama rukun ketawa-ketawa kan. Itu mujizat akan gampang terjadi. Nah kemudian ingat di sini.
Ketika berkat tidak ditangani dengan benar, itu sangat membahayakan, sangat merugikan. Lihat di sini 2 kali loh, 2 ayat secara beruntun mengatakan jala mereka mulai koyak. Ya. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan bahwa hampir perahu itu tenggelam. Ya. Jalannya koyak bukan karena jalannya jala yang sudah lama, yang memang sudah waktunya rusak, bukan. Karena kebanyakan berkat. Perahunya akan tenggelam karena kebanyakan berkat. Sidang jemaat, ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan membuat supaya yang berkelebihan itu tidak kelebihan. Artinya yang kelebihan akan menutupi yang kekurangan. Jadinya kita harus sadar, semakin engkau banyak berkat dan engkau tidak berbagi, Anda akan mengalami kesepian. Anda coba perhatikan. Ya. Anda akan mengalami kesepian. Bayangkan, bandingkan dengan Petrus mengundang temannya dan kemudian temannya bawa perahu juga diisi dengan ikan. Suasananya seperti apa itu, 2 perahu itu. Itu suasana penuh ketawa loh. Ya. Tetapi ayo kembali ke sini, ingat bahwa ketika kita diberkati, 2 hal ditulis dalam 2 ayat secara berurutan. Seringkali berkat itu juga membahayakan. Jalannya koyak, perahunya hampir tenggelam. Kemudian bersyukur, respon juga dari Petrus kita perhatikan. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, ayat 8 menjelaskan bahwa setelah Petrus diberkati, dia datang kepada Yesus. Lo bisa saja loh, Petrus sudah usah datang kepada Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang datang kepada Yesus ketika dia mengalami masalah, tetapi ketika masalahnya selesai, dia meninggalkan Yesus. Enggak usah Yesus. Kadang orang-orang itu lucu. Datang pada saya, telepon saya, minta doa ya. Minta doa. Tapi kalau sudah selesai itu enggak ngasih tahu. Kasih tahu gitu loh. Supaya berhenti kita doa. Iya kan? Kalau sudah selesai kan kita enggak doa lagi. Ini dibawa doa terus. Tahu-tahu setelah 3 bulan ketemu. Pak, puji Tuhan Pak, seminggu setelah Bapak doakan. Tuhan jawab, selesai Pak masalahnya. Loh, berarti kita 2 bulan 3 minggu itu doa sia-sia dong. Ya. Banyak orang sikapnya seperti itu loh. Setelah mendapatkan pertolongan, tidak datang lagi, tidak mengabari, tidak mengucapkan terima kasih. Bersyukur Petrus datang kepada Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan beri mujizat, tetapi ketika dia dalam berkat, mereka meninggalkan Tuhan. Ingat 10 orang kusta? Itu gambaran kan? Sudah? Dari 10-nya disembuhkan, hanya 1 yang datang kepada Yesus. Datang loh ini, bukan memberikan persembahan kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Ya, datang. Sidang jemaat. Tidak usah setelah kita diberkati Tuhan, kemudian Anda datang ke gereja, bawa kemudian mungkin Kijang Innova dipersembahkan. Tidak usah.
Anda rajin aja datang ke gereja. Jangan beralih setelah diberkati Singapura mainnya. Pamekasan, GPPS, datang gitu loh. Ya. Jangan TP, jangan berganti ke TP. Ya. Tetap aja GPPS. Sudah enggak usah bawa Kijang Innova dipersembahkan. Datang aja, datang. Hal yang remeh kan, tetapi ingat. Ketika kita sudah diberkati untuk datang, itu sukar. Itu jebakan berkat seperti itu. Ya. Nunggu nanti bencana lagi selanjutnya untuk datang. Ya kan? Nunggu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bahwa berkat Tuhan seharusnya membuat kita semakin merendahkan diri. Bukan membuat kita jalan mendongak. Bukan membuat kita sombong. Aku tidak butuh siapa-siapa lagi sekarang. Aku sudah punya segala. Tidak. Ingat loh ini belum dipakai. Berkatnya banyak ini loh. Ya. Ini belum dipakai. Tetapi Petrus sudah datang kepada Yesus. Dan dia mengatakan, aku ini seorang berdosa Tuhan. Dia semakin merendahkan diri. Dia merasa tidak layak. Aku ini orang berdosa kok aku diberkati. Kok baik Tuhan. Bukan karena kita hebat loh. Bukan karena kita pandai bekerja, kita berhasil. Tetapi karena Tuhan memberkati kita. Karena kalau hanya pandai, banyak orang yang lebih pandai. Banyak. Ya. Tetapi kenapa? Mungkin yang buka toko. Kenapa orang-orang bisa datang ke toko kita? Kadang, kita sendiri sudah umur 60 tahun. Toko lain yang jaga cewek umur 25 tahun. Sudahlah, anak-anak muda tidak mungkin datang kepada opa oma. Datangnya pasti ke cewek itu kan. Ya. Kalau masih bisa datang, saya mau katakan sadarilah. Ini loh berkat Tuhan. Ini loh kemurahan Tuhan. Ya. Seringkali hal-hal yang sepele seperti ini kita tidak sadari. Betapa mengerikan ketika kemurahan Tuhan, waktu kemurahan Tuhan itu dianggap selesai dalam kehidupan kita. Ingat, segala sesuatunya ada waktunya kan? Ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Berkat Tuhan membuat Petrus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan bukan membuat Petrus menjauh dari Tuhan. Tetapi justru Petrus mendekat kepada Tuhan. Ya. Hati-hati bahwa berkat Tuhan bisa membuat kita semakin mendekat pada Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan. Jangan berkata pada saya, Tuhan ngertilah. Tuhan ngerti, suruh siapa Tuhan berkati saya, jadi saya sibuk. Loh, apa perlu saya bantu? Anda doa. Ya, supaya Tuhan buat Anda tidak sibuk. Ya. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kata tak berarti ini Anda akan mendengar tidak masuk akal. Sudah dapat berkat ikan yang banyak, ya pasti ini besar-besar juga. Kemudian waktunya itu tidak tepat. Ya. Siang kok bisa dapat berkat, siang dapat berkat, apalagi malam. Ya kan? Walaupun jangan, kalau sudah siang dapat berkat, sudahlah, jangan merasa kurang. Tapi kembali,
Ini loh jahatnya uang. Kalau Anda tidak melekat pada Tuhan, semakin Anda dapat uang, Anda semakin kurang. Ya. Makanya Alkitab mengajarkan untuk memberi. Semakin Anda tidak memberi, Anda akan semakin merasa kurang dengan uang yang Anda pegang. Sebanyak apapun. Salah satu orang terkaya ditanya, sampai berapa banyak engkau merasa cukup dengan uangmu? Dia katakan, sedikit lagi. Sedikit lagi itu tidak pernah selesai. Sedikit lagi. Dia bilang. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Semuanya takjub. Sidang jemaat, Tuhan memberkati kita. Ingat, supaya ketakjuban akan Tuhan bukan hanya kita yang bisa melihat, tetapi supaya semua orang bisa melihat. Oleh karena itu, ada ayat yang mengatakan kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Masih kurang, bahkan yang lebih besar lagi, dikatakan oleh Yesus. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya semua orang bisa melihat, bisa takjub. Bukan hanya kita, ya, tetapi semua orang. Berarti ke depannya masih banyak hal yang Tuhan akan kerjakan bagi kita dan bersama kita. Ya. Ada kemarin dulu ya, seorang hamba Tuhan di Facebook mengatakan dan memberikan gambar-gambar. Dan dikatakan, di manakah gereja? Kedahsyatan gereja. Kok gambarnya hanya konser-konser di dalam gereja? Artinya dia mengatakan, sebenarnya mau mengatakan gereja tidak menghancurkan kedagingan, malah menampung kedagingan di dalam gereja. Gereja tanpa kuasa, mau sehebat apapun musik, lampu sorot, segala macam. Saya mau katakan, itu bukan gereja. Gereja tanpa karya Tuhan yang spektakuler, mujizat, kesembuhan, kelepasan, manifestasi kuasa Allah. Maka kalau itu tidak ada, itu bukan gereja. Ya. Dan kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Karena di sini dikatakan bahwa orang harus takjub akan Tuhan. Bukan takjub kepada pemimpin rohani, kepada WL, kepada pemain musik. Tetapi takjub kepada Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Sidang jemaat, ketika kita bisa dipercaya, bisa menangani berkat, Tuhan akan meningkatkan posisi kita. Respon dari Simon benar. Respon dari para nelayan ini benar. Ketika mereka mendapatkan berkat, mereka berbagi. Ketika mereka mendapatkan berkat, mereka datang kepada Yesus. Dan kemudian Yesus katakan, aku akan meningkatkan engkau. Engkau penjala ikan, aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Ada peningkatan posisi, ada peningkatan pekerjaan. Engkau tidak akan selamanya sama di posisi yang itu. Tuhan akan mempercayakan. Alkitab katakan, siapa yang bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil, dia akan dipercaya dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Di sini, sebagai nelayan yang diberkati, engkau sudah bisa dipercaya. Aku akan tingkatkan kau jadi penjala manusia. Ya. Setelah menjadi penjala manusia, maka kita lihat bahwa Petrus pun, Simon
juga diangkat lagi menjadi penatua rasul yang diberkati. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tidak ada orang yang bisa meninggalkan segala miliknya tanpa mampu melihat kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang melihat kemuliaan Tuhan, betapa berharganya, betapa mulianya Tuhan, yang akan rela meninggalkan segala-galanya. Selama kita menganggap harta benda kita, semua yang kita miliki di muka bumi ini lebih berharga daripada Tuhan, atau bukan lebih berharga daripada Tuhan. Semua orang tidak akan mengakui ini. Bahwa tanpa kita bisa melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, dan kita hanya melihat betapa berharganya apa yang kita miliki, maka kita tidak akan bisa meninggalkan itu. Kita akan melekat kepada apa yang kita pandang berharga. Tetapi ketika kita memandang Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga, kita akan melekat kepadanya. Kita akan ikut dia terus. Sidang jemaat, satu hal yang bisa saya mau katakan, semakin Anda mengenal Tuhan, Anda akan semakin tertarik kepada Tuhan. Semakin Anda mengalami Tuhan, semakin Anda akan meninggalkan semua keduniawian kita. Oleh karena itu, ini rahasia. Karena tidak semua orang mengerti dan mempercayainya. Tetapi ketika kita mempunyai hati seorang murid, hati yang benar, hati yang murni, Anda boleh mempercayai dan mengalami ini semua. Dan pada akhirnya kita akan bersama mengatakan, untung aku mempercayai, sehingga aku mengikut Yesus. Tuhan memberkati.